berniat merebut. Setelah beberapa minggu mengalami gangguan pada penglihatan, hari ini Yos mulai bisa melihat kembali meski belum jelas seperti sedia kala. Ini seperti secercah harapan untuk Yos. Dia mendapat kesempatan untuk bisa melihat dunia dengan kedua matanya lagi. Hidup dalam kegelapan rasanya sangat tidak enak. Yos benar-benar mendapatkan pelajaran dari kejadian kemarin. Dia akhirnya sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan pada Arash adalah kesalahan yang besar. Tak selamanya yang punya hubungan darah itu tulus. Begitu pula sebaliknya yang tidak punya hubungan darah bisa saja lebih tulus. Yaitu yang dirasakan Yos. Sekarang dia tahu kalau papanya tidak pantas untuk dia belah. Karena sebenarnya yang dia belah selama ini adalah orang yang salah. Selamat tinggal Gagang Sapu. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Tapi aku akan tetap menyimpanmu. Karena kamu adalah saksi hidup bagaimana seorang Yos menjalani hari-hari gelapnya. Kamu juga saksi kalau papaku sangat pelit. Bahkan untuk membeli tongkat saja tidak mau. Untung saja ada kamu. Yos meletakkan gagang sapu di atas almari. Dia akan selalu mengingat kejadian ini. Ceklek. Seseorang membuka pintu kamar Yos. Lalu duduk di kursi tanpa Yos suruh. Papa dapat kabar anaknya Indra mau nikah. Yang Arfan, Papa gak diundang. Tapi banyak orang yang diundang jadi ada yang ngasih tahu Papa. Ucap Pram. Aku gak nanya, Pa. Jawab Yos. Dia tidak heran Arfan mau menikah. Tapi dia lebih heran papanya mau menengoknya di kamar. Harus nanya dan nikahnya sama siapa? Aku gak peduli. Dia nikah sama Rani. Ya Rani cewek yang kamu sukai. Yang sudah Papa usahakan untuk nikah sama kamu. Tapi sekarang diambil Arfan. Kamu sih sok gak butuh. Yos terdiam cukup lama. Kali ini dia benar-benar terkejut. Hatinya terasa teriris-iris saat tahu wanita yang dicintainya itu akan menikah dengan orang lain. Kenapa kagetkan kamu, Yos? Kalau aja dulu kamu mau ngusahain si Rani, pasti kamu duluan yang dapet. Kita kalah cepat lagi dari keluarganya Indra. Tahu aja mereka kalau si Rani itu barang bagus. Pram tersenyum sinis. Rani bukan barang, Pa, jangan ngatain orang seperti itu. Yos tampak marah ketika papanya merendahkan Rani seperti itu. Dia tidak terima jika Rani dianggap sebagai barang. Si Indra kan udah miskin. Gak punya duit buat bayar pembantu. Makanya cari menantu yang model kayak Rani biar bisa sekaligus jadi pembantu. Itu sih pemikiran Papa. Papa yang sebenarnya punya pemikiran begitu. Bukan mereka. Kenapa aku gak mau menikah dengan Rani? Karena Papa pasti akan menjadikan dia pembantu. Bukan menantu. Ya bukan pembantu. Tapi kan namanya udah jadi istri masa ia gak tahu pekerjaan rumah. Ya minimal kan harus bisa bersih-bersih dan masaklah. Hah? Ya sudah. Mungkin belum rezeki kamu. Besok lagi cari perempuan yang rajin kayak si Rani. Biar bisa udah Papa mau pergi. Pram berdiri. Dia menatap anak laki-lakinya sebelum dia keluar dari kamar itu. Dijadikan pembantu di rumah ini. Biar ngirit belanja rumah tangga, batin Yos. Yos hanya bisa mengelus dada. Bagaimana bisa papanya berpikiran seperti itu? Mencari menantu yang bisa dijadikan pembantu. Tapi tenang saja Yos. Nanti juga Rani akan jatuh ke pelukanmu. Kalau gak bisa dapat gadis ya, paling dapat jandanya gak apa-apa. Masa keluarga Indra terus yang beruntung? Pram selalu ingin bersaing dengan keluarga Indra guna prasaja. Bahkan sampai urusan menantu sekalipun. Papa jangan macem-macem. Gak usah bikin masalah lagi dengan keluarga Om Indra. Bukannya dia udah mengalah? Gak usah ganggu mereka lagi, Pa. Aku ikhlas kalau Rani harus menikah sama Arfan. Itu berarti bukan jodoh, Pa. Bukan Pram kalau gak ganggu keluarga Indra. Haha, lihat saja nanti. Pas sudah, Pa. Udah kamu diam saja. Gak usah ikut campur urusan Papa. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Tahu? Aku tahu. Kenapa sih harus dengki sama orang lain? Kenapa Papa gak milih hidup tenang aja sih?
Selalu aja cari gara-gara. Yos rasanya ingin menonjok papanya sendiri. Biar laki-laki itu bisa sadar diri. Tapi rasanya gak akan bisa. Udah papa pergi dulu. Cukup kamu diam saja ya. Papa yang akan cari cara merebut Rani untuk kamu. Satu hal yang harus kamu tahu. Seorang ayah akan berbuat apa saja untuk anaknya. Pram kemudian keluar dari kamar Yos. Dan ucapan terakhir Pram itu membuat Yos semakin kesal dengan papanya. Papa! Teriak Yos. Apa maksud perkataannya? Dia ngigau? Kapan dia melakukan semua untukku? Gimana ini kalau papa beneran mau merebut Rani untukku? Dia pasti akan membuat kekacauan di keluarga Om Indra lagi. Gumam Yos. Dia panik. Khawatir kalau papanya membuat onar lagi. Membuat rencana lagi untuk mengacaukan pernikahan Arfan dan Rani. Meski sakit, Yos tidak ada niat untuk merebut Rani dari Arfan. Dia memilih pasrah. Kali ini dia hanya bisa berdoa semoga pernikahan Rani dan Arfan bisa berjalan lancar. Yos mengingat sesuatu. Sudah lama dia tidak melihat kalender. Ini tanggal berapa ya? Apa aku masih bisa ikut wisuda? Yos memilih untuk memikirkan masa depannya sendiri. Memikirkan papanya hanya membuat dia stres. Dengan penglihatan yang masih samar, dia mencoba mencari ponselnya. Lalu mendekatkan ke matanya. Tanggal berapa sih ini? 18 bulan Maret ya? Kalau gak salah wisudaku tanggal 20. Coba aku telepon Mario. Dia kan juga wisuda? Yos mencoba menghubungi Mario. Sekaligus menanyakan tentang kebenaran kabar pernikahan Arfan. Mungkin Mario tahu tentang ini. Yos mencoba menelpon Viawa, tapi justru tulisan seperti ini yang terlihat tidak dapat melakukan panggilan. Pastikan perangkat Anda memiliki koneksi internet dan coba lagi. Kenapa sih ini? Koneksi internet aktif kenapa gak bisa? Yos kemudian ingat terakhir dia pakai ponselnya minggu lalu. Dan dia kemudian mencoba mengecek datanya. Kuota datanya habis ternyata. Yos menghela nafas. Lalu mencari recehan untuk membeli kuota internet. Karena rumahnya tidak memiliki akses wifi. Gak ada duit. Cuma goceng doang dapat apa? Papa udah gak pernah kasih uang lagi semenjak aku sakit. Gimana bisa aku ke wisuda? Baju saja aku belum punya. Belum perlengkapan lain yang harus aku pakai di acara itu. Toga juga belum diambil. Waktuku cuma 2 hari lagi. Yos merasa hidupnya seperti di dalam sangkar. Hanya diberi makan dan minum saat jamnya saja. Sekarang dia harus mengurus wisudanya yang tinggal 2 hari lagi. Apa mungkin bisa? Pikir Yos yang saat ini tidak memiliki uang. Bakso mekar di hati. Hari ini tanggal 18. Artinya sebentar lagi pernikahan Arfan dan Rani tiba. Tadinya pernikahan mereka akan digelar tanggal 23. Tapi setelah tahu kalau tanggal itu sudah masuk Ramadhan, akhirnya dimajukan menjadi tanggal 20. Aras melihat grup keluarga dan teman-teman kuliahnya. Grup keluarga membahas tentang pengajian yang akan digelar nanti malam. Sedangkan grup teman kuliahnya membahas tentang wisuda. Aras jadi murung ketika dia menyadari mimpinya untuk bisa wisuda tahun ini gagal. Kak, sausnya luber. Teriak Naura. Naura langsung mematikan kompornya. Aras terkejut saat mendengar teriakan Naura. Dia melihat panci yang sedang dia tunggui. Ternyata saus yang dia masak sudah mendidih dan meluber ke kompor. Astagfirullah. Maaf Ra, jadi berantakan. Gak apa-apa kak. Bisa dibersihkan. Kakak kenapa? Ngelamun ya? Tanya Naura sambil mengelap tumpahan saus yang digunakan untuk pelengkap bakso mekarnya. Nanti malam ada pengajian di rumah papa. Ya aku tahu, kak. Aku kan juga baca di grup keluarga Prasaja. Apa ada hal lain yang ganggu pikiranmu, kak? Teman-teman lagi bahas tentang wisuda. Aku jadi kepikiran. Aku gak bisa wisuda tahun ini, Ra. Kakak sabar ya. Pokoknya setelah lebaran nanti,
kakak harus lanjutin kuliah lagi. Kakak harus bikin skripsi lagi. Kalau kakak mau bimbingan, biar aku aja yang gantiin jualan, Kak. Gak apa-apa kok. Beneran, Rah? Tapi kasihan kamu. Alfa gimana? Bimbingan kan gak setiap hari dan gak seharian juga kan, Kak? Bisa nitip ke papa mama dulu. Mereka pasti seneng kan jagain Alfa. Semua demi mimpinya kakak. Dan tentu saja mimpi orang tua kakak. Mereka juga ingin melihat kakak diwisuda kan? Ayo semangat, Kak. Makasih sayang. Kamu selalu bisa menenangkan kegalauan hatiku. Hehehe. Iya deh, aku akan semangat. Kalau tiap hari omsetnya banyak terus kayak gini, insya Allah aku akan bisa ngerjain skripsi lagi. Bisa lulus kuliah dengan biaya sendiri. Doain ya? Pasti, Kak. Selalu aku doain kok. Aras semakin semangat bekerja. Karena setelah lebaran nanti dia berharap bisa kembali melanjutkan kuliahnya. Lebih tepatnya menyelesaikan skripsi yang sempat tertunda. Aras membuka lapaknya tepat pukul 7:30 pagi. Seperti biasa dia mengeluarkan bahan-bahan yang dibawa dari rumah. Di antaranya adonan bakso yang akan dia bulat-bulatkan nanti. Aras menyalakan kompor mawarnya. Saat minyak mulai hangat api dimatikan. Dia membulatkan adonan bakso dan mencemplungkan ke dalam minyak. Setelah dirasa bakso cukup banyak di wajan, dia menyalakan kembali kompor dengan api sedang lalu mengaduknya perlahan. Wajan yang dia gunakan pun berukuran besar yang muat banyak bakso sekira 50 bakso sekali goreng. Saat bakso mulai setengah matang, Aras mengangkatnya. Satu persatu bakso dibelah 4 tapi tidak sampai putus. Setelah semua bakso dibelah, dia kembali menggorengnya dengan minyak panas agar crispy di luar. Bakso lama-lama akan menjadi mekar dan setelah dirasa matang dan teksturnya luarnya kokoh, dia mengangkat dan meniriskan. Setelah minyak tiris, Aras menatanya di etalase yang ada di atas meja. Ya Aras sekarang sudah punya etalase untuk memajang bakso mekarnya agar terlihat oleh orang-orang yang lewat. Dia proses itu sampai 2 atau 3 kali sebelum jam istirahat. Bentar lagi jam istirahat. Aras melihat jam di ponselnya. Dia membungkus saus ke dalam plastik kecil-kecil. Supaya nanti dia tidak kewalahan saat anak-anak sekolah memanggilnya. Yang membuat bakso mekarnya enak salah satunya adalah saus racikan istrinya. Saus yang diracik dengan bumbu rahasia itu menjadikan bakso mekar Aras mempunyai cita rasa yang semakin enak. Kang Basrang sini dang! Teriak salah satu siswa dari balik pagar sekolah. Ya bro, oke. Aras berlari untuk mengambil catatan. Ya anak-anak sekolah itu mencatat pesanan mereka di kertas agar tidak kelamaan. Aras kemudian kembali ke lapaknya untuk menyiapkan pesanan. Karena semua sudah siap jadi dengan cepat dia kembali ke sekolah untuk memberikan pesanan bakso mekar dan menerima uang. Alhamdulillah! Ucap Aras saat sudah kembali ke lapak dan melihat uang di tangannya. Baru sebentar 100 bakso sudah ludes terjual. Aras senang sekali bisa menjadi pengusaha seperti ini. Ya meski hanya pengusaha kecil-kecilan. Tapi dia bangga. Tidak pernah malu dengan apa yang dia lakukan. Aras kembali menggoreng baksonya. Untuk persiapan istirahat kedua dan orang-orang yang lewat. Aras merasa agak aneh setiap ada orang yang lewat. Pasti berhenti sebentar lalu menoleh ke arahnya. Kadang ada yang berkasak kusuk entah ada apa dengan orang-orang itu. Pikir Aras. Gak pernah lihat orang ganteng kali ya? Batin Aras. Kang Basreng yang lagi viral ya? Ucap seorang gadis yang mampir ke lapaknya. Viral? Siapa, Mak? Saya? Aras menunjuk dirinya sendiri. Iya, Mas. Mas kan lagi viral. Saya lihat bannernya bakso mekar di hati ala Kang Basreng. Gadis itu membaca benar di depan meja jualan Aras. Masa sih, Mbak? Wah, Masnya malah gak tahu ya? Saya kasih linknya, Mas. Minta nomornya ya. Hahaha, gak usah, Mbak. Saya gak perlu tahu kok. Kalau viral ya alhamdulillah. Aras curiga ini hanya modus untuk mendapatkan nomornya. Bukan so Kapten.
Tapi dia takut nomor teleponnya akan disebarkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya gak boleh ya? Ya udah deh mas. Saya pesan bakso mekarnya ya. 10.000 dapat 3 kan? Ya mbak. Cuma 10.000 aja nih. Jangan sampai nanti sampai rumah balik lagi mbak. Emang kenapa mas? Soalnya bakso saya nagih mbak. Nanti pengen lagi dan lagi. Apalagi dicocol suara racikan istri saya. Beh, mantap mbak. Ucap Aras sambil membungkus pesanan gadis itu. Masnya udah punya istri ya? Kok kelihatan masih muda sih? Tanya gadis itu dengan wajah kecewa. Sudah mbak. Malah udah punya anak 1. Ya nanti banyak yang pada patah hati lo mas. Kok bisa? Ini mbak baksonya. Tanya Aras. Dia menyerahkan bungkusan bakso kepada gadis itu. Makasih mas. Ini uangnya. 10 ya. Ucap gadis itu dengan wajah jutek. Kenapa itu orang? Tadi pas kesini senyum-senyum. Habis dibilangin punya bini kok jutek sih? Aneh. Aras geleng-geleng kepala. Lalu melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak mau ambil pusing. Bakso mekar di hati ala Kang Basreng. Seorang wanita kembali datang di antar suaminya. Dia membaca benar di depan lapak Aras. Ya bu silakan. Ucap Aras dengan ramah. Ini yang lagi viral di Tok Tiga Kang. Cepetan bu. Ucap suami ibu itu dari atas motor. Ya pak. Sebentar. Sabar sih ngapa. Gerutu ibu itu pada suaminya. Bungkusin 20.000 ya Kang. Lanjut ibu itu pada Aras. Baik bu, sebentar ya. Aras membungkus pesanan sambil sesekali mengaduk bakso di wajah. Repot memang. Sebenarnya dia sudah mulai kewalahan jika harus melayani pelanggan sambil menggoreng seperti ini. Katanya baksonya enak Kang. Nyobain dikit dulu ya. Kalau beneran enak saya beli lagi nanti. Ya bu, makasih. Aras menerima uang dari ibu itu. Beneran ganteng ternyata. Ibu ini muji-muji laki-laki lain. Ayo pulang. Aras hanya bisa tertawa. Lama-lama dia jadi penasaran juga seperti apa keviralannya di media sosial. Tapi saat ini semua itu tidaklah penting. Aras tetap fokus menghabiskan adonan bakso dan segera pulang bertemu anak istri. Apalagi akan ada hadiah spesial dari istrinya setiap dia pulang. Hadiah yang membuatnya selalu semangat menjalani hari. Lapak bakso Aras semakin siang semakin ramai. Bahkan sangat ramai saat pulang sekolah. Bukan hanya anak sekolah yang antri. Tapi juga ibu-ibu dan bapak-bapak juga pada antri. Ada pula tukang ojek online. Mas Aras mau saya bantu? Anak saya juga mau bantuin kok. Ucap ibu pemilik kontrakan. Dia melihat Aras tampak kerepotan saat dikerubungi banyak orang. Gak usah bu, saya masih bisa sendiri kok. Lagian ini juga dikit lagi mau habis. Sambung banget tuh cowok. Gerutu anak gadis ibu pemilik kontrakan. Dia kemudian masuk lagi ke dalam rumah meninggalkan ibunya yang masih berada di lapak Aras. Aras fokus melayani pembeli sampai dia tidak mengamati siapa-siapa yang beli dan apa yang mereka lakukan. Banyak yang mengambil foto dirinya. Tapi dia tidak peduli. Dia juga tidak bisa melarang. Maaf sudah habis bu. Ucap Aras. Ya mas. Kok gak bilang dari tadi? Saya udah ngantri lama loh. Ya bu saya juga tidak tahu. Soalnya yang beli pada banyak-banyak. Maaf ya bu. Aras menangkupkan kedua tangannya untuk meminta maaf pada ibu-ibu dan anak sekolah yang sudah mengantri. Ya bubar-bubar. Ucap anak-anak sekolah. Aras selalu duduk setelah semuanya selesai. Dia kelelahan. Gara-gara viral di media sosial, lapaknya jadi seramai itu. Dia bersyukur meski sangat lelah. Alhamdulillah bisa tutup jam 1. Besok harus bawa lebih banyak kayaknya. Gumam Aras.
Dia lantas merapikan dan menyapu lapaknya, agar teras rumah yang dia sewa ini kembali bersih. Mas Aras butuh pegawai kayaknya. Gimana kalau anak saya aja yang jadi pegawai Mas? Dia bisa bantu-bantu Mas Aras lo. Kan Mas Aras ini lagi viral. Pasti bisa ramah terus lo ini. Ini banyak postingan tentang Mas Aras. Ibu pemilik teras itu menunjukkan foto Aras di hashtag Kang Basreng. Semua foto-foto Aras yang sedang jualan ada di sana. Tapi ada satu foto yang membuat dia kesal setelah melihatnya. Entah siapa yang mengambil foto itu karena dia juga enggan untuk meminjam ponsel ibu pemilik teras. Maaf Bu, saya tidak butuh karyawan saat ini. Saya masih bisa handle sendiri. Kalau nanti saya butuh, saya mau cari yang laki-laki saja Bu. Aras tersenyum, mendoakan calon pengantin. Malam itu ada pengajian di rumah Indra. Pengajian tidak hanya digelar di rumah Indra saja, tapi juga di pesantren tempat Rani tinggal saat ini. Ya, semuanya dilakukan untuk mendoakan calon pasangan pengantin agar kelak rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kali ini Aras dan Naura tidak menghadiri pengajian di rumah Indra, melainkan di pesantren. Karena di sana tidak ada yang mewakili. Sehingga Aras dan Indra membagi tugas. Indra di rumahnya, sedangkan Aras di pesantren bersama Naura. Sebelum acara dimulai, Naura berbincang dengan Rani terlebih dahulu. Naura melihat Rani masih tampak bimbang. Padahal Aras sudah menceritakan pada Rani tentang jawaban Arfan kenapa terkesan tidak peduli pada pernikahan mereka. Kak Aras kan sudah cerita teh kalau Kak Arfan itu memang ingin memulai usaha. Dia sedang memikirkan cara-cara agar usahanya bisa berhasil. Iya sih, Rah, tapi gimana ya hatiku masih belum yakin. Emang sih yang dilakukan Kak Arfan terkesan lambat. Tapi masing-masing orang kan punya pemikiran sendiri. Ada yang bisa mikir cepat, ada yang lambat. Kak Arfan mungkin tipe orang yang segalanya harus sempurna dulu baru jalan. Semua dipikirkan masak-masak terlebih dahulu, teh. Sabar ya, teh. Semoga aja ya, Rah, bicara denganmu membuat aku lebih tenang. Rani memeluk Naura lalu menangis di bahu Naura. Lo kok nangis? Aku inget bapak, Rah, saat aku menikah nanti, gak ada bapak. Bapaknya Teh Rani memang tidak akan terganti. Tapi ada aku, Kak Aras, Mbak Fatimah, dan semua yang ada di sini yang akan menemani Teh Rani kok. Gak usah sedih ya, Teh. Naura menepuk-nepuk pundak Rani dan menghiburnya. Naura tidak mau mengingat masa lalu. Setiap orang pernah berbuat salah. Dia menganggap bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena kehendak Allah. Maka Naura menjalani semuanya dengan ikhlas. Besok aku gak punya wali nikah, Rah. Harusnya bapak yang jadi wali. Tapi sekarang gak ada. Saudara juga gak ada. Aku gak mau ke Bandung lagi. Aku trauma, Rah. Ya Teh. Aku tahu itu. Semua yang ada di pesantren ini kan juga saudara Teteh. Rah, acara mau dimulai. Aras datang memanggil Naura. Oh iya, Kak. Sebentar ya. Jawab Naura. Ayo, Teh. Lanjutnya, dia dan Rani kemudian keluar untuk mengikuti pengajian yang dikhususkan untuknya. Untuk kelancaran akad nikahnya nanti. Naura duduk bersebelahan dengan Rani. Dia melihat Rani sudah mulai bisa tersenyum. Kini aura calon pengantin juga mulai terpancar di wajah Rani. Naura jadi senang melihatnya. Kita doakan semoga akad nikah Maharani bisa berjalan dengan lancar dan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Amin. Amin. Semua yang ada di ruangan mengaminkan doa Ustadz yang memimpin pengajian itu. Setelah semua selesai, Aras mengantar Ustadz sampai depan gerbang dan ikut membersihkan ruangan yang tadi dipakai untuk pengajian. Dia kembali berbaur dengan santri-santri di sana. Sudah lama sekali dia tidak seperti ini. Berkumpul bersama dengan para santri. Kak Aras sudah selesai belum? Alfa udah tidur. Kita bisa pulang sekarang? Tanya Naura sambil menggendong baby Alfa. Oh ya, bentar lagi Rah, ini juga bentar lagi beres.
Mau angkat karpet ke tempat penyimpanan dulu ya? Berat banget nih. Tunggu ya. Aras mengangkat karpet yang sudah digulung dan menaruhnya di tempat penyimpanan. Setelah itu dia menemui Naura lagi dan siap untuk pulang. Kak Aras, Naura makasih ya udah datang. Dan udah mau bantuin acara ini. Maaf sudah merepotkan kalian. Nggak teh. Gak repot kok. Oh ya teh, ini ada sesuatu untuk teteh. Buat pegangan teteh aja. Naura menarik tangan Rani dan memberikan sebuah amplop di tangan Rani. Dia tahu Rani pasti tidak punya uang. Walau semua biaya pernikahan sudah ditanggung oleh Indra. Tetap saja yang mau nikah pasti ada saja butuhnya. Naura ingin meringankan beban Rani. Apa ini, Rah? Rani memencet amplop yang tertutup. Dia tahu apa isinya. Gara, aku gak mau nerima ini. Rani mengembalikan amplop itu pada Naura. Tapi Naura menahan dengan telapak tangannya. Nggak teh. Teteh pasti banyak kebutuhan. Mungkin teteh mau perawatan biar tampil glowing di acara pernikahan teteh besok. Gara, aku gak mau. Aku begini saja. Rani memeluk Naura dari samping kanan. Karena baby Alpha sedang digendong di sebelah kiri. Dia menangis saat Naura sangat memperhatikannya. Bahkan untuk hal kecil yang tidak pernah dia pikirkan. Teh, terima ya. Teteh pasti butuh. Gak usah sungkan teh. Aku masih dapat gaji dari pesantren, Ra, udah cukup kok. Kalau kamu memaksa, aku jadi tambah malu sama kamu. Aku udah jahat sama kamu dan Kak Aras. Kenapa kamu baik banget sama penjahat sepertiku? Rani terisak. Dia terharu dengan kebaikan hati Naura. Kan aku sudah bilang teh. Aku masih ingat kebaikan teteh sama aku. Teteh tidak sepenuhnya jahat. Banyak hal baik yang pernah teteh lakukan padaku. Makasih, Ra. Di rumah Indra, Novia mondar-mandir sambil membawa ponselnya. Dia berusaha menelpon anak laki-lakinya yang entah ada di mana saat ini. Saat ini acara pengajian sudah mau dimulai. Tapi Arfan belum juga menampakkan batang hidungnya. Siapa yang tidak panik? Harusnya yang punya acara sudah siap di lokasi. Tapi sampai detik ini belum juga datang. Bagaimana ini, Pak? Arfan belum bisa dihubungi. Kemana lagi itu anak? Kenapa si akhir-akhir ini selalu menghilang seperti ini? Indra tersulut emosi. Dia hampir saja marah-marah. Tapi kemudian dia istighfar untuk membuatnya merasa lebih tenang. Tintin. Nah itu dia. Novia berlari ke arah gerbang rumahnya. Gerbang sudah terbuka. Jadi dia tinggal menghampiri Arfan yang sedang membuka pintu. Dan keluar dari mobil. Ma? Ucap Arfan dengan santainya. Cepat mandi, Ven. Itu tamunya udah pada datang. Bajunya sudah Mama siapin di kasur. Makasih, Ma. Novia hanya bisa bersabar. Dia menahan diri agar tidak marah karena malu banyak orang yang sudah datang ke rumahnya. Arfan tampak serius mengikuti pengajian yang dikhususkan untuk pernikahannya. Walaupun sebelumnya dia sudah membuat kedua orang tuanya kebingungan karena sampai jam 6:30 malam, dia belum juga sampai di rumah. Alhamdulillah selesai juga. Acaranya berjalan dengan lancar. Ucap Indra. Indra melihat anaknya duduk sendirian. Dia pun menghampiri Arfan dan duduk di sebelahnya. Dia ingin tahu kenapa Arfan tadi datang terlambat. Dan ingin bicara juga tentang usaha apa yang akan dilakukan Arfan setelah berumah tangga nanti. Ada apa, Pa? Tanya Arfan yang menyadari papanya sedang ada di dekatnya. Tadi kamu kemana? Kenapa gak bilang kalau telat atau gimana? Gak sempet, Pa. Aku sambil nyetir soalnya. Dari mana? Ketemu supplier. Terus survei tempat di daerah Cibitung. Kayaknya pas lokasinya, Pa. Beneran? Kamu udah pertimbangkan semuanya? Sudah, Pa. Setelah menikah, aku akan mulai serius. Aku akan buka toko di Cibitung. Ya sudah. Papa percaya sama kamu. Indra menepuk pundak putranya.
lalu mendengarkan rencana-rencana Arfan untuk membuka toko bangunan. Arfan memang benar-benar memperhitungkan semuanya. Bagaimana menurut Papa? Bagus. Papa tahu usaha penyedia bahan bangunan memang punya keuntungan yang sangat besar. Apalagi yang konsepnya swalayan seperti yang kamu inginkan. Tapi ingat, Fen, kamu perlu dana yang besar untuk mewujudkan semua rencanamu itu. Selain itu sekarang persaingannya sangat tinggi. Lalu kekurangan lainnya beberapa bahan bangunan itu mungkin akan lama terjual. Kamu harus memikirkan manajemen promosi yang bagus. Agar bisa menarik pelanggan. Iya, apa yang bikin aku tergiur karena BEP atau balik modalnya cepat. Makanya aku lama memikirkannya. Karena takut salah langkah. Salah memilih supplier bisa fatal akibatnya. Makanya aku tanya ke beberapa toko bangunan yang lebih senior untuk mau memberi informasi supplier mana saja yang terpercaya. Cukup sulit karena gak semua toko mau memberitahu. Kenapa kamu gak tanya sama Papa? Papa bisa kasih informasi tentang supplier yang bisa dipercaya. Aku mau seperti Arash. Mau memulai semuanya dari nol dengan usahaku sendiri. Oh begitu? Ya sudah kalau itu maumu. Papa cuma bisa dukung kamu. Yang penting kamu harus konsisten. Gak boleh cepat bosan. Semua harus ditekuni. Iya, Pa. Arfan lega sudah mau berbagi dengan papanya. Dia melihat Indra sekarang berbeda. Papanya itu kini lebih bijak. Tidak galak seperti dulu. Meski Indra tidak pernah memarahinya. Tapi dia tahu dari cara Indra memperlakukan Arash. Indra sangat keras pada Arash dan itu yang membuat Arfan selalu bersikap hati-hati. Karena dia takut dimarahi oleh papanya. Lusa adalah hari pernikahanmu. Setelah itu kamu bebas mau tinggal di mana. Yang penting ajak istrimu. Aku lebih senang di sini. Sama Papa dan Mama. Aku yakin Rani pasti mau. Indra mengernyitkan dahinya. Bukannya dia tidak mau. Tapi dia berharap Arfan mau mandiri bersama istrinya. Ternyata Arfan malah lebih senang tinggal bersamanya. Ya sudah kalau itu maumu. Emang kamu gak pengen tinggal berdua sama Rani? Biasanya pengantin baru kan pengennya tinggal berdua saja. Nggak apa, aku lebih baik di sini saja. Rani pasti setujulah. Dia kan udah gak punya orang tua. Pasti senang bisa tinggal dengan kalian. Oke, gak masalah. Indra lalu diam. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Arfan, dia pun akan mendukungnya. Datang ke wisuda. Hari ini akhirnya Yos bisa mengikuti wisuda. Walau penglihatannya belum begitu jelas, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Bukan Pram yang mengantar dan menjadi pendamping. Tapi bibinya yang datang mengantarnya. Yos tentu saja semakin kecewa pada Pram. Padahal harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua yang mengantar anaknya wisuda. Tapi tidak untuk Pram. Sibuk katanya. Itu alasan yang diucapkan Pram ketika Yos mengatakan akan wisuda tanggal 19 yang tadinya dia pikir tanggal 20. Ternyata setelah mendapat informasi dari teman-temannya wisuda diselenggarakan tanggal ke-19. Den, apa gak malu kalau Bibi yang nganter? Baju Bibi jelek. Tidak seperti mereka yang pada nganter itu, Den. Ucap bibinya Yos yang selalu ada untuk Yos. Gak apa-apa, Bi, gak ngaruh. Bibi sudah mau mendampingi aku udah seneng. Baju Bibi bagus kok. Bersih dan rapi. Aku janji, Bi, nanti kalau aku udah kerja dan bisa punya uang sendiri, aku akan belikan baju untuk Bibi. Ucap Yos sambil merangkul bibinya yang tingginya di bawah bahu Yos. Dan ini bisa aja. Tapi Bibi doakan Den Yos bisa sukses, bisa punya uang banyak. Biar papanya Den Yos bangga. Papa tidak akan bangga sama aku. Bi, dia itu hanya butuh uang saja. Seolah hanya uang tujuan hidupnya. Mungkin mau dibawa mati kali itu uang. Yos tersenyum miring. Meski dia tahu Pram adalah ayah kandung. Tapi dia tidak pernah mendapat kasih sayang Pram. Hanya uang yang selalu dibangga-banggakan oleh Pram. Jangan begitu atuh, Den. Gimanapun itu bapaknya Aiden. Orang tua yang udah besarin Aiden. Udah sekolahin Aiden. Ya Bi, aku tahu. Tapi dia gak pernah sayang sama aku. Lihat kan mana dia?
Dia gak mau dateng. Gak penting katanya. Pak Pram kan memang begitu. Almarhumah mamanya Eden dulu juga suka curhat sama Bibi. Tapi ya mau gimana lagi? Doakan saja atuh Den. Doakan agar Pak Pram bisa dilembutkan hatinya. Diberikan kesadaran. Dia sayang kok sama Eden. Mana mungkin Bi, susah kayaknya. Gabi, dia itu gak sayang sama aku. Yang masih bikin aku kesel karena Papa membohongi aku. Padahal aku udah bantu dia. Tapi dia bohong. Ah sudahlah. Aku udah gak mau bahas dia lagi. Bikin kesal. Ucap Yos. Keduanya lalu berjalan menuju ke auditorium universitas tempat Yos akan diwisuda nanti. Dia melihat teman-temannya sudah berkumpul di depan dan berbaris sesuai nomor. Tapi Yos bingung mau meninggalkan bibinya di mana. Pasti bibinya tidak paham dan akan takut jika ditinggal sendirian. Aduh, bibi sama siapa ya? Yos menoleh ke kanan kiri barangkali ada yang bisa dia titipin. Bibi di luar aja lah, Den. Gak usah ikut masuk ya. Bibi takut hilang. Bentar ya, Bi, aku cari teman dulu. Barangkali ada keluarganya yang barengan sama Bibi. Yos masih mencari orang yang bisa dia titipin. Tapi teman-temannya rata-rata sudah masuk ke dalam barisan. Dan siap untuk masuk ke dalam auditorium. Bang Yos! Teriak seseorang dari arah belakang Yos. Hei, Des! Yos melihat Adisti berjalan ke arahnya. Bang Yos sudah bisa lihat? Alhamdulillah sudah, Des. Masih belum jelas banget sih. Tapi ya udah seperti ini aja udah seneng. Dibanding kemarin yang sama sekali gak bisa lihat. Alhamdulillah. Syukur deh Bang. Aku ikut seneng. Bang Yos wisuda juga ya kayak ke Arfan? Iya Des. Arfan wisuda bulan ini juga Des? Iya Bang. Orangnya udah masuk barisan. Bang Yos kok belum masuk barisan? Ya aku bingung. Bibiku gak ada yang jagain. Aku takut dia nyasar Des. Yos menggandeng tangan bibinya. Dia mengenalkan pada Adisti. Ya udah biar sama aku aja, Bang. Aku juga sama Papa dan Mama kok. Mereka ada di sebelah sana. Mau masuk juga dampingin ke Arfa nanti. Aku di luar aja. Bibinya Bang Yos mau masuk apa di luar? Di luar aja ya, Den. Bibi malu, Den. Terus nanti yang dampingi aku saat wisuda siapa, Bi? Yos terlihat sedih karena dia pikir akan sendirian saat wisuda nanti. Ya sudah. Bibi masuk, Den. Tapi Bibi gak ngerti, Den. Gini aja Bibi ikut aku ya. Nanti aku temenin Bibi masuk sama Papa dan Mamaku juga. Ayo Bi ikut aku. Bang Yos kesana aja. Udah mau masuk tuh. Ya Des. Titip bibiku ya. Yos kemudian setengah berlari menuju barisan. Dia kemudian bergabung dengan teman-temannya. Sebuah kebanggaan ketika bisa diwisuda setelah 4 tahun menimba ilmu di universitas. Hal senada dirasakan oleh Yos yang sekarang sudah berada di dalam. Dia berjalan naik ke atas panggung untuk diwisuda oleh rektor bergantian dengan teman-temannya yang lain termasuk Arfan. Semua berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya acara pun selesai dan Yos keluar mencari bibinya. Bang Yos sini Bang. Teriak Adisti saat melihat Yos keluar dari ruangan. Rupanya Adisti sudah keluar lebih dulu. Hei Des, makasih ya. Yos menghampiri Adisti dan bibinya. Non Adis ini baik banget, Den. Ini bibi dibelikan minum. Sigro atuh, Den. Ah, di dalam panas, Den. Bibinya Yos menunjukkan minuman cup yang dia pegang. Maaf ya Des jeting repotin kamu. Gak apa-apa Bang. Aku cuma beliin es teh aja kok. Gak masalah Bang. Ya udah kalau gitu aku mau pulang dulu ya Des. Sekali lagi aku makasih banget sama kamu Des. Gak apa-apa Bang. Santai aja. Oh ya besok Bang Yos dateng kan? Kenikahan ke Arfan? Dapat undangan kan? Gak Des. Aku gak dapat undangan. Jawab Yos. Wajahnya berubah murung setelah Adisti mengingatkan dia tentang hari pernikahan Arfan dan Rani. Duh, ke Arfan ini gimana? Masa Bang Yos gak dikasih undangan?
gerutu Adisti. Sampai akhirnya ada Arfan datang bersama Indra dan Novia. Aku pulang dulu ya. Yos menunduk. Dia malu saat melihat Indra. Dia kemudian buru-buru pergi. Yos, kemana? Tanya Indra. Pulang Om. Jawab Indra. Dia menarik tangan bibinya pelan. Mana papamu? Dia gak ikut mendampingi kamu? Dia sedang sibuk, Om. Maaf saya harus pergi sekarang Om. Yos semakin sungkan berada di tengah-tengah keluarga Indra. Yos besok datang ya? Ucap Arfan pada Yos. Datang kemana? Tanya Yos pura-pura tidak tahu. Acara pernikahanku. Aku undang secara pribadi. Karena aku lupa tidak ngasih undangan ke kamu. Yos menoleh kepada Arfan. Dalam hati rasanya nyeri sekali mendengar wanita yang dia cintai akan bersanding dengan pria lain. Bukan hanya untuk sehari dua hari, tapi selamanya. Insya Allah. Aku pulang ya. Yos, ikutlah bersama kami. Kita sambil ngobrol. Indra berusaha legowo. Meski dia tahu Yos terlibat dalam peristiwa Aras kemarin. Dia yakin Yos sekarang menyesal karena sudah membantu papanya kemarin. Dan sekarang dia yakin Yos sudah bisa berpikir jernih. Pernikahan Arfan dan Rani